Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, badanku, pikiranku, hatiku luar biasa, Allahu Akbar. Masih puasa? Hari ini puasa hari ke-4. Insya Allah teman-teman masih semangat ya berpuasa. Kuat berjuang untuk puasa 1 bulan penuh, supaya insya Allah kita akan berkumpul di surga, amin ya rabbal alamin, masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Kita akan belajar tentang jam. Ini jam yang Ustazah buat. Kalau ini namanya jam dinding. Kita pakai ini dulu ya. Jam dinding ada jarum pendek. Ini jarum pendek, itu menunjukkan pukul jam. Dan ada jarum panjang. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau jarum panjang di angka 1, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12, maka ini jadi pukul 1. Sekarang, kalau jarum pendek di 10, jarum panjang di 12, maka jadi pukul 10. Sekarang, saya tunjuk. Jarum pendek di jarum pendek di 12. Jarum panjang di 12, jarum pendek di 7. Jadi sekarang pukul 7. Kenapa kita harus belajar melihat jam? Agar kita bisa mengukur waktu. Agar kita bisa tahu, sekarang pukul berapa? Sekarang jam berapa? Sekarang. Jarum pendek di 6. Jarum panjang di 12. Pukul berapakah sekarang? Iya, pukul 6. Jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menunjukkan menit. Sekarang coba teman-teman buka halaman halaman 33. Teman-teman kerjakan di rumah ya, Ustazah kerjakan dari rumah juga. Soal pertama. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jarum pendeknya di jarum pendeknya di 3, jarum panjangnya di 6. Pukul berapakah itu? Silakan teman-teman jawab di buku tematiknya masing-masing. Kita lanjut ya. Kita lanjut pada halaman 49. Di jam ada angka dari angka 1 sampai dengan angka 12. Satu hari 1 malam ada 24 jam. Jadi jam ini berputar penuh selama 2 kali. Dari jam 12 dia berputar lagi ke jam 12, dia balik lagi ke jam 12. 2 kali berputar. Jadi 1 kali 24 jam.
Kalau sholat subuh kan jam 4 subuh. Sholat subuh jam 4 subuh. Sholat zuhur jam 12 siang. Nah, setelah jam 12 siang, sudah bukan lagi pukul 1 siang. Tapi sudah jadi pukul 13 siang. 13.00 siang. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Setelah jam 12 siang, sudah bukan lagi pukul 1 siang ya, tapi pukul 13 siang. Penulisannya jam 13 siang. Nah, sekarang kalau Ustazah kasih ini, jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 2. Ini untuk siang hari. Berarti jadi pukul berapa dia? Orang hitung sama-sama. Jam 12. Oh, jam 12, 13, 14. Iya, jadi pukul 14 siang. Sekarang. Dia jatuh. Kalau Ustazah Lay buat orang sholat asar pukul, jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 3. Jadi pukul berapa sore ini? Pukul, orang hitung sama-sama. Dua belas, 13, 14, 15. Jadi sholat asar pukul berapa? Pukul 15.00. 15 sore. Nah, sekarang sholat Isya. Sholat Isya pukul 7. Jarum panjang di 12. Orang hitung sama-sama. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti sholat Isya pukul 19 malam. Nah, teman-teman silahkan kerjakan contoh soalnya di buku tematik pada halaman 51 sampai dengan 52. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut belajar pada halaman 59. Teman-teman tahu tidak? Ini kan jarum panjang menunjukkan menit. Kalau dia berputar 1 kali putaran, berputar begini. 1 putaran, maka itu jadi 1 menit. Jarum yang menit ya, jarum yang menit. Kalau ini berputar 1 putaran, maka dia jadi 1 menit. Kalau dia berputar 60 kali putaran, maka dia jadi 1 jam. Berarti 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Karena dia berputar 60 kali.
Sekarang kalau misalnya sekarang Ustazah kasih contoh ya. Teman-teman bangun pagi, sholat subuh jam 4. Jam 4. Teman-teman bangun pagi jam 4 untuk sholat subuh. Habis sholat subuh teman-teman masih tilawah, masih tahsin dengan orang tua, masih murojaah, dan itu lamanya selama 1 jam. Berarti jam berputar, waktu menit ini berputar sebanyak 60 kali. Dan jadilah pukul berapa? Dari jam 4 teman-teman bangun sholat subuh, murojaah sampai dengan waktunya 1 jam, selama 1 jam. Dari jam 4 dia berputar sampai jam 5. Berarti lama waktu kegiatan teman-teman selama dari bangun sholat subuh, tahsin, murojaah 1 jam. Berarti dari jam 4 selesai jam 5 subuh. Sekarang, kalau misalnya teman-teman jam pukul 8 pagi, ini pukul 8. Pukul 8 pagi teman-teman mulai beraktivitas, sudah mandi, bantu-bantu orang tua, membersihkan tempat tidur, kegiatan teman-teman di rumah itu ada 2 jam. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan sudah belajar tentang melihat jam. Jam 2, kalau jarum panjang menunjukkan waktu menit. Kalau jarum pendek menunjukkan jamnya. Jadi kalau misalnya jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 4, berarti sekarang pukul 4. Pukul 4 subuh. Kalau sore dia jadi pukul, coba orang hitung sama-sama lagi. Pukul 12, 13, 14, 15, 16. Kalau untuk waktu sore hari ini jadi pukul 16. Nah, insya Allah teman-teman sudah tahu ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 59. Kita akan menentukan lama waktu selama kegiatan. Menentukan lama kegiatan. Teman-teman tahu jarum panjang ini kalau dia berputar 1 putaran, berputarnya dari kanan ya. Berputarnya dari kanan. Dari kiri, astagfirullah, maaf salah. Berputar dari kiri selama 1 putaran, berarti dia menunjukkan 1 menit. Kalau dia berputar selama 60 kali, berarti jadi 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. 1 jam berarti 60 menit. Nah sekarang, orang akan menentukan lama kegiatan. Sekarang misalnya, teman-teman bangun pukul 7 pagi. Teman-teman bangun pukul 7 pagi. Pukul 7 teman-teman melakukan aktivitas sampai pukul dari jam 7 pagi teman-teman melakukan aktivitas selesai sampai pukul 10 pagi. Kira-kira berapa jam lama kegiatan
yang teman-teman lakukan. Tolong hitung sama-sama ya. Dari jam 7 sampai jam 10. Tolong hitung. 1, 2, 3. Berarti lama kegiatannya teman-teman ada 3 jam. Saya kasih contoh sholat subuh. Sholat subuh pukul berapa? Sholat subuh pukul 4. Jarum panjang pendeknya di 4, jarum panjangnya di 12. Teman-teman sholat subuh pukul 4. Nah, teman-teman tidak hanya sholat subuh. Teman-teman sholat subuh, sholat sunnah, murojaah hafalan, tahsin, belajar Al-Quran, sampai pukul dari jam 4 subuh teman-teman mulai, selesai pukul 5. Selesai pukul 5. Kira-kira berapa lama waktu kegiatan yang teman-teman lakukan? Dari teman-teman mulai dari jam 4, selesai jam 5. Ayo berapa? Dari jam 4 sampai jam 5. Berarti dia 1 jam. Dari jam 4 dia berputar sampai pukul 5. Salah. Sampai pukul 5. Lama kegiatannya selama 1 jam. 1 jam berapa menit tadi? Iya, 1 jam 60 menit. Nah, untuk menguji kalau teman-teman so paham atau tidak, coba kerjakan di halaman 59 sampai dengan 61. Nanti kalau orang tua tidak ada di rumah, minta bimbingan sama kakak. Kalau tidak ada kakak dan orang tua ada di rumah, berarti bimbingannya sama orang tua. Ya? Sambil lihat Ustazah video. Nah sekarang, kalau 1 jam 60 menit, berarti kalau 2 jam, bagaimana caranya? Caranya adalah kasih baku tambah 60 tambah 60. Jadi berapakah dia? Kasih tambah bersusun ya. Tambah begini. 60 tambah 60. 60 tambah 60 berapa? Kalau bersusun dia lebih mudah. 0 tambah 0, tulis 0 dulu di paling belakang. Nah, 6 tambah 6 berapa? 12. Langsung ditulis, sudah nyendak pakai simpan-simpan lagi. 120. Berarti 60 menit tambah 60 menit jadi berapa? 120 menit. Berarti kalau 2 jam, lama kegiatan yang teman-teman buat adalah 2 jam, berarti dia jadi 120 menit. Kalau dia 3 jam, 120 menit, 2 jam kan? 1 menit, salah. 120 menit kan 2 jam. Ditambah lagi 60 menit. Coba hitung kalau berapa. Teman-teman kerjakan ya, halaman 59 sampai 61. Oke, kalau tadi kita belajar menentukan berapa lama waktunya. Nah sekarang kita akan belajar menggambar posisi jarum panjang dan jarum pendek. Tapi sebelum itu Ustazah mau tanya, masih ingat cara penggunaan tanda titik? Tanda titik biasa digunakan di akhir kalimat. Iya, cuma di akhir kalimat. Tanda titik juga berlaku di penulisan jam, penulisan waktu.
Jadi ini misalnya. Misalnya penulisan waktu. Kalau waktu ditulis pukul 08.00. Titik ini DP kegunaan untuk memisahkan antara waktu jam dan waktu menit. 08 adalah waktu jam. Yang pertama itu waktu jam. Dan yang kedua dipisahkan oleh titik. Dan yang kedua ini adalah waktunya menit. Jadi kalau misalnya teman-teman bangun sholat subuh pukul 4.00, berarti tulis, orang tulis sama-sama, 04 pakai titik 00. Jangan di situ, jangan kasih balik. Misalnya, teman-teman sholat zuhur pukul berapa? Sholat zuhur pukul 12. Jadi tulis 12 pakai titik 00. Tanda titik kegunaannya untuk penulisan waktu untuk memisahkan jam, yang ini yang jam, ini menit. Ini waktunya jam, waktunya menit. Jadi dikasih pisah, tidak disambung. Kalau disambung 12.00 tidak terlihat seperti waktu, tapi terlihat seperti jumlah uang. Oh, ada 1.200 DP uang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut pada halaman 74. Pada halaman 74. Jadi misalnya, kegiatan dimulai pada pukul 8. Jarum panjangnya di 8, jarum pendeknya di 8, jarum panjangnya di 12. Kegiatannya mulai dari pukul 8. Lama kegiatannya selama 1 jam. Sekarang orang tentukan. Kalau dari jam 8, lama kegiatannya selama 1 jam. Berarti itu kegiatan selesai jam berapa? Orang mulai jam 8. Orang hitung ya? 8, 9. 1 jam. Berarti dari jam 8 dimulai itu kegiatan, selesainya pukul 9. Tadang. Kalau tadi orang hanya menentukan berapa jam, sekarang waktunya orang bisa tahu berapa jam yang akan orang, dari mulai pukul berapa jam yang orang butuhkan, tapi orang sendiri yang tentukan selesainya jam berapa. Orang yang tentukan DP menit dan jam. Sekarang saya kasih contoh. Teman-teman tidur setelah sholat duha misalnya. Tidur setelah sholat duha jam 10. Jam 10 pagi teman-teman tidur misalnya. Teman-teman tidur selama 2 jam. Selama 2 jam dari jam 10. Kira-kira teman-teman bangun pada pukul berapa? Orang hitung sama-sama. Jam 10 toh orang mulai. 1, 2 jam. Teman-teman tidur 2 jam toh? 1, 2. Berarti teman-teman bangun pukul 12. Jarum pendeknya dikasih di 12, jarum panjangnya juga ditaruh di 12. Sudah? Bisa? Insya Allah bisa. Oke? Kalau bisa, coba sekarang teman-teman kerjakan di buku tematik. Buku tematik halaman 75 sampai dengan halaman 77.
Oke. Kerjakannya di buku tematik. Nanti kalau sudah selesai, Ustazah mau, kalau di foto terlalu banyak, Kang. Iya, di foto saja. Di foto pada saat teman-teman sedang mengerjakan. Jadi tidak perlu difoto semuanya. Hanya foto pada saat teman-teman sedang mengerjakan tugas yang Ustazah kasih. Mohon maaf ya kalau hari ini kita belajar cepat. Kita belajar cepat karena kita sedang dikejar. Bukan kita. Ustazah baru bisa kirimkan video mengajarnya sekarang. Jadi Ustazah baru bisa merangkum semua materi. Bukan semua materi. Merangkum materi belajar melihat jam. Materi subtema 1 sampai subtema 2. Tapi insya Allah kita sama-sama bisa memaklumi ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Bisa memaklumi Ustazah, saya juga mohon maaf. Tapi semoga Ustazah yakin bahwa teman-teman pasti bisa mengerjakan. Dalam keadaan puasa, dalam keadaan letih, teman-teman pasti bisa mengerjakan. Betul toh? Bisa kerjakan toh? Insya Allah bisa ya? Pasti bisa. Nanti kalau selesai kerjakan, nanti besok Ustazah akan kirimkan video orang belajar yang lain lagi. Tapi dirangkum juga. Nah, selamat mengerjakan teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengerti, walaupun cara mengajarnya cepat, bisa dimengerti pelan-pelan. Insya Allah juga ayah bunda bisa mendampingi anak-anak, dan video saya ini bisa membantu untuk membantu ayah bunda untuk mengajar di rumah. Bisa? Coba tolong. Mana semangatmu? Mana? Allahu Akbar. Oke. Sampai di sini dulu orang mengajar. Ustazah mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Orang saling mendoakan ya, saling mendoakan kebaikan. Berfastabiqul khairat. Orang buat kayak terampil kebiasaan sebelum pulang juga. Di rumah sholat 5 waktu, menolong dan membantu kepada siapa saja. Menggunakan yang Allah ciptakan ini, menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik, mulut berkata yang baik-baik, telinga mendengarkan yang baik-baik, tangan, kaki digunakan juga untuk yang baik-baik. Menggunakan yang Allah ciptakan ini untuk kebaikan. Segala kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Teman-teman, tabungan pahala kalau di bulan Ramadan, setiap satu kebaikan itu akan berlipat-lipat ganda. Jadi tabungannya itu insya Allah akan makin banyak. Walaupun orang tidak tahu nominalnya berapa. Tapi selalu yakin kalau perbuatan baik, balasannya juga baik dan berbuah pahala yang berlipat ganda. Murojaah hafalan. Apalagi? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Segala kebaikan, segala yang baik-baik itu selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf, salah datang dari ustazah yang setiap hari masih perlu belajar, setiap hari masih perlu belajar untuk selalu bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan untuk ustazah sendiri. Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berpuasa teman-teman.